Shalom Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah merahmati hari yang baru ini. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Mohon pengertian dan hikmat dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah Yesus teladan pelayanan bagi kita. Yesus teladan pelayanan bagi kita. Nah, saudara, kita tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya, yaitu makan, minum, bernafas, dan mengambil tempat tinggal. Kata Rick Warren, kita ada bukan untuk mengambil darinya, tetapi kita ada untuk memberikan sesuatu kembali kepadanya. Itulah yang namanya melayani. Kita tidak diselamatkan oleh pelayanan, tetapi kita diselamatkan untuk pelayanan. Kita tidak melayani karena rasa bersalah atau ketakutan atau bahkan kewajiban, tetapi karena sukacita dan ucapan syukur yang dalam atas segala karya keselamatan yang telah Dia anugerahkan bagi hidup kita. Dan mengingat syukur dan keuntungan yang luar biasa ini, Paulus pun berkata kita telah berhutang kepadanya. Karena itu bagaimana supaya kita sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan dengan baik dan dengan benar. Mari kita teladani Tuhan dan Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Ada 3 hal yang akan kita teladani. Yang pertama, Yesus melayani karena menyadari bahwa pelayanan itu adalah kepercayaan dan hak istimewa dari Bapanya. Ayat 1a dan 3. Karena itu terhadap kepercayaan ini Kristus tidak main-main. Tidak sembarangan melayani, melainkan Dia pergunakan dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan memahami 2 hal. Yang pertama, memahami bahwa waktunya terbatas. Artinya tinggal sesaat lagi Dia akan diserahkan kepada para imam, para prajurit Romawi untuk diadili dan disalibkan. Sesaat lagi Dia akan mati disalib, tetapi sesaat lagi Dia akan meninggalkan murid-muridnya dengan Dia akan naik ke sorga. Untuk itulah dengan menyadari waktunya terbatas, Ia harus menyelesaikan tugasnya dengan tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan Bapanya kepadanya. Hal yang kedua, Dia memahami bahwa Ia punya tujuan dalam menyelesaikan tugasnya dengan mempersembahkan yang terbaik atau memuliakan Bapanya. Alkitab berkata bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalimat ini hendak menyatakan bahwa Yesus akan mempertanggungjawabkan atau mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Dia akan sungguh-sungguh kembali dengan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Dan kedua, dikatakan Yesus melayani karena kasih. Alkitab berkata sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Dia selalu setia mengasihi, kasihnya selalu tetap ada, dan Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Seperti apa konkretnya? Yang pertama, Yesus melayani dengan penuh kerendahan hati. Dia menjadi hamba, mengikat pinggang dengan penuh kerendahan hati dengan kain dan menggunakannya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Itulah konkret dari kasihnya. Yang kedua, Yesus tetap melayani membasuh kaki Yudas walaupun Yudas akan mengkhianatinya. Walaupun juga Petrus akan menyangkalinya dan bahkan murid-murid lainnya akan meninggalkannya. Nah, bagaimana dengan kita? Seandainya ada orang yang menjahati kita, pasti akan sangat sulit untuk menerimanya, apalagi membasuh kakinya. Tetapi Kristus tetap melayani, bersikap ramah kepada mereka. Oleh karena dasar pelayanan Yesus adalah kasih. Yang ketiga, Yesus melayani dengan meninggalkan keteladanan. Dengan kata lain, Yesus hendak menunjukkan bahwa pelayanan itu tidak hanya kita lakukan dan selesaikan sesuai dengan tugas dan kewajiban kita, melainkan adalah sesuatu yang kita harus wariskan dan tinggalkan sebagai teladan iman kepada generasi setelah kita, untuk mereka bisa contohi dalam pelayanan mereka kelak. Karena itu sebagai pelayan-pelayan Kristus, marilah kita melayani
dan berbuat sesuatu bukan untuk saat ini dan hanya sampai pada diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan, untuk sampai kepada generasi anak cucu kita. Sehingga Alkitab berkata, maka kita akan berbahagia, bahkan mungkin sekalipun kita sudah tiada. Mari kita perhatikan sungguh, hayati dan hidupi kalimat Yesus dalam ayat 14-15 ini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kiranya teladan Yesus ini menginspirasi dan memotivasi kita untuk semakin sedia dan setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami dan mengajar kami untuk sungguh-sungguh hidup melayani sebagaimana Kristus Yesus Tuhan, teladan pelayanan yang sejati. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.